يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana matahari rahmatullah. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah SWT, dan senantiasa mencurahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suatu pasangan kita. Hari ini Allah SWT menunjukkan sebagian tanda kekuasaannya, yaitu dengan terjadi peristiwa monumental, yaitu gerhana matahari. Para ilmuwan dengan menyebut gerhana hibrida, karena dua bentuk gerhana itu terjadi pada saat hari ini. Ini adalah peristiwa fenomena alam, dinamakan gerhana cincin juga karena bentuknya mirip seperti cincin. Ditutupi oleh bulan karena bulan telah kehabisan cahayanya. Jadi bulan itu segaris lurus dengan matahari, dan pada saat ini ketika pada saat purnama nanti terjadi 0 atau titik 0 derajat, maka maghrib nanti terjadi 2 derajat, berarti besok adalah Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri. Karena matahari ini juga sebagai edukasi, pelajaran kita agar kita semua meyakini ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. Jadi Allah itu sudah menggariskan kekuasaannya, dan manusia ini disuruh untuk membuka, meneliti dengan ilmunya, sehingga akurasi yang dilakukan dalam beribadah menghadap Allah Ta'ala itu menemukan titik kebenarannya dengan usaha maksimal. Para jamaah rahimakumullah, padamnya matahari, cahaya saat ini, atau rusaknya cahaya di bulan, atau hilangnya cahaya di bulan, itu yang membuat pergeseran dan makanan bagi bulan agar masih tetap memiliki sinar cahaya. Bulan yang merapat ke matahari itu pertanda sinyal-sinyalnya mulai habis. Kalau kita memiliki baterai HP, kita selalu atau sering mencas baterai HP kita. Semakin sering, maka baterai itu semakin rusak. Tata surya juga seperti itu, karena bukan Tuhan tetapi makhluk yang diciptakan Allah, maka ada batas waktu rusaknya. Semakin sering terjadi gerhana, maka semakin rusak tata surya, karena akan terbakar dan benda itu minta untuk cahaya dari matahari. Faida bariqal basar, maka apabila mata terbelalak ketakutan, wa khasafa
dan apabila bulan hilang cahayanya, wajib as-samsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Jadi bulan matahari dikumpulkan satu garis lurus itu karena bulan telah kehilangan cahayanya. Ketika cahaya itu hilang, maka harus mendapatkan sinyal baru dari matahari, dan itulah saat ini sinyal matahari yang dipancar ke bulan terhalang oleh bulan, maka terpancar ke bumi dan terjadilah gerhana matahari. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna samsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifa li mauti ahad wa la li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabiru wa sallu wa saddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian, dan juga tidak terjadi karena kelahiran seseorang. Jika melihat hal tersebut, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabiru wa sallu wa saddaqu. Jika melihat hal tersebut terjadi gerhana, maka berdoalah kepada Allah SWT, bertakbirlah, bersolatlah sholat gerhana, dan bersedekahlah, berinfaklah. Itu perintah Rasulullah SAW. Dulu terjadi gerhana pada zaman Nabi SAW. Rasulullah sangat kaget saat itu. Lalu beliau sangat ketakutan, dan beliau kemudian mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat gerhana bersama kaum muslimin pada masa itu. Sedangkan saat itu terjadi kematian anaknya Ibrahim. Orang-orang itu menyebut, oh ini karena kematiannya Ibrahim sehingga terjadi gerhana. Maka Rasulullah kemudian berdiri bangkit dengan ketakutan terjadi gerhana, dan beliau menjelaskan sesungguhnya gerhana bukan karena kematian dan bukan karena kelahiran, tetapi karena atas tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Lalu Rasulullah mengajak sholat sebagaimana kita laksanakan tadi. Para jamaah rahimakumullah, saat ini para pakar astronomi dunia melakukan riset bahwa telah ditemukan meteor 2,0 diperkirakan akan meluncur ke bumi. Jika jatuh di laut, timbul air naik 7 meter, maka negara-negara yang dekat pantai, dekat laut akan tenggelam selama-lamanya. Jika meteor yang seberat ini jatuh ke bumi, ke daratan, terjadilah dukhon. Yauma naqtisul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman keras, sungguh kami adalah pemberi balasan. Ad-Dukhan ayat 16. Jadi saat itulah terjadi kebakaran kulit bumi dalam radius menurut para ilmuwan itu 100 km dari segala arah, maka bumi akan harus menjadi karbon dan seluruhnya akan mati tanpa sisa. Saat ini kita sedang memasuki sungai meteor. Diperkirakan 1.300 meteor akan jatuh ke bumi. Kalau sudah jatuh, maka terjadilah tanda-tanda kehancuran alam dan kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fi hadhil ummah fasbun wa mas'un wa haqqun." Qalu wa ma qala ya Rasulullah? Idza dharatil qainat wal ma'arif wal batil kubur. Akan terjadi di akhir zaman umatku ini perubahan bentuk penggelaman bumi serta hujan meteor. Qalu wa ma qala ya Rasulullah?
Mereka sahabat bertanya, kapan terjadi Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, idza dhaharatil qainat wal ma'adid wal badal qubur. Apabila biduan-biduan wanita, bidadari-bidadari biduan wanita bermunculan, bahkan telanjang terang-terangan, dan diri musik-musik mereka semua dihalalkan, dan barang-barang yang haram sudah dicampur oleh makanan secara umum, dikonsumsi oleh masyarakat umum, maka saat itu akan terjadi, yaitu penggelaman kulit bumi akan diumatkan Allah SWT. Para jemaah rahmatullah, sekarang ini sudah cukup banyak makanan-makanan yang sebenarnya tidak layak konsumsi, itu disuguhkan, dicampur, diracik, dimakan makanan yang dikonsumsi oleh semua masyarakat, dan kita tidak tahu. Dan ini adalah tanda-tanda kejahatan yang berakibat pada bencana alam yang luar biasa. Kita ingat pada saat itu gerhana matahari yang terjadi 26 Desember 2019 atau 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, peristiwa yang sangat mengerikan karena terjadi di Aceh, dan 200.000 lebih umat hilang, dan sampai sekarang tanda-tandanya itu belum hilang. Kuburannya massal dan waktu sekejap itu musibah terjadi. Itu terjadi gerhana. Saat ini musibah sudah luar biasa di negara kita ini. Kita semua tahu, dan itu dianggap biasa saja, padahal itu adalah peringatan-peringatan Allah Ta'ala yang saat ini sudah cukup banyak manusia yang melakukan kejahatan. Wadarullah masalah melantarkan amat umatnya, ya dari kemukul makan, walaupun alhamdulillah fajakul basal jurah bahkan Islam. Dan sungguh aku akan mendatangkan suatu musibah disebabkan karena orang manusia dalam negeri itu mereka tidak taat kepada Allah Taala, sehingga musibah terjadi di mana-mana. Mereka banyak kekufuran, banyak kesyirikan. Para jemaah rahmatullah, sekarang ini yang penting untuk menyelamatkan kita adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Umat Islam harus punya hero dan jatuh, karena di dunia ini sudah ribuan umat Islam yang dihabisi. Kita ingat kisah Al-Mutmainah ketika masa itu di Baghdad, seorang wanita solehah yang hidup di negara yang banyak kekafiran, dia dihinakan, di pasar-pasar dihinakan, lalu dia ditangkap dan dipenjarakan tanpa salah. Lalu wanita itu kemudian hanya berteriak, wa mutasima, wa mutasima, wa mutasima. Waktu itu pemimpinnya, khalifahnya bernama Mutasima. Kalimat-kalimat itu kemudian terdengar seorang pemuda muslim, lalu dia naik kudanya, kemudian berlari dia pergi untuk menuju ke Mu'tasimah. Dia laporkan ada seorang wanita yang telah dihinakan tanpa salah. Lalu apa katanya Mu'tasimah? Kemudian
dia menyiapkan pasukannya dan dia berangkat semua ngepung negeri itu untuk membebaskan satu wanita yang dilecehkan orang kafir. Dikepung 3 hari sampai bebas. Ini pemimpin Islam pada masa itu. Saat ini sudah terlalu banyak masanya bantai di mana-mana. Termasuk saat ini berapa yang dipenjarakan di bawah tanah oleh Zionis Israel. Mereka ini sampai berpuluh tahun tidak dipulangkan, dan banyak yang disalib di tengah lapangan, kemudian dipatahkan kaki-kakinya, lalu dalam keadaan berdiri mereka satu persatu disuruh murtad tapi tidak mau, lalu digorok lehernya satu persatu. Kejahatan-kejahatan luar biasa. Karena itulah kita hanya mengetuk, mudah kaum muslimin, para pemimpin kita tahu dan mengerti bagaimana kebijakan mereka untuk melakukan umat Islam. Para jamaah rahimakumullah, malam mimbar ini di tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda Allah, Allah menunjukkan saat ini gerhana dan sebagian belahan dunia sudah mulai petang. Itu buktikan betapa canggihnya para ilmuwan muslim kita saat ini yang sudah pandai dan pintar untuk menentukan kapan gerhana. Sudah dihitung puluhan tahun lalu dan tidak pernah meleset, termasuk Masjid Tarjih Muhammadiyah tidak pernah meleset jam berapa dan berapa menit hilangnya. Karena itu insya Allah sholat Idul Fitri pun tidak akan meleset, dan semua itu telah diusahakan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah Allah, inilah yang saya sampaikan dalam barang ini. Semoga Allah SWT meridhoi kita dan kita banyak beristighfar menegur Allah, karena menyikapi gerhana ini tadi adalah kita sholat, lalu kita banyak berdoa. Wa makanallahu li'adhibahum wa anta fihim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah menghukum mereka selama mereka mohon ampun. Selama umat Islam ini masih banyak mohon ampun, insya Allah kiamat akan ditunda. Tapi jika sudah semua merusak tidak menyembah Allah, maka kiamat mungkin akan disegerakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal mu'minina al-afiyat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'ala Rabbana hamna ma la tunahi wa'fu 'anna waghfir warhamna anta ma'al kafirin. Allahumma al-haqqa wa warzuqna wa al-batila wa rizqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi wa la dzikra Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.